Oke, baik, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang iman tanpa perbuatan di Yakobus 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Tapi sebelum kita jauh membahas ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan-Mu malam hari ini sehingga kami bisa berada di tempat ini, berada di video kali ini, dan kami akan membahas mengenai Yakobus 2 yang mana akan membahas tentang iman tanpa perbuatan. Engkau mengajarkan setiap kami untuk dapat memahami apa iman tanpa perbuatan itu, Tuhan. Kami siap dan kami akan membahasnya pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membahas di Yakobus 2 ayat yang ke-18 sampai ke-26. Mari sama-sama kita membacanya. Yakobus 2 ayat 18 sampai yang ke-26. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah. Karena kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Nah, baik, kita akan membahas mengenai Yakobus 2 ayat 18 sampai 26 ini. Seperti yang kita ketahui, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, dan ini menjadi pesan kepada kedua belas suku di perantauan pada saat itu. Nah, tapi saya tidak akan membahas mengenai Yakobus itu di Yakobus 1. Mungkin kita bisa melihat di Yakobus 1 mengenai kedua belas suku perantauan itu, siapa-siapa saja yang ada dan kenapa bisa diberikan kepada mereka. Tetapi kita akan fokus kepada yang namanya iman tanpa perbuatan ini. Nah, di zaman sekarang banyak orang Kristen berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan apa yang mereka perkatakan atau apa yang mereka imani pada saat ini. Yakobus di pasal yang kedua ini menantang kita untuk tidak hanya berkata, tetapi kita juga menunjukkan melalui apa? Iman dan tindakan nyata kita. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Dan yang artinya apa? Iman sejati itu harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Jadi di sini ditekankan, Yakobus menekankan apa? Iman yang sejati tidak itu harusnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan kita, melalui apapun yang kita lakukan, dan itu harus nampak. Nah, kita akan membahas beberapa ayat. Saya akan membagi ini menjadi sekitaran 3 ayat. Yang pertama itu di ayat 18 dan 19, mungkin kita bisa melihat. Di situ dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa? Imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Di situ dikatakan itu baik.
Tapi perlu kita ketahui bahwa setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka apa? Gemetar. Di sini kita bisa melihat bahwa Yakobus berkata kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan atau iman tanpa tindakan itu tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa melihat iman kita tanpa perbuatan kita. Di sini juga Yakobus menekankan bahwa apa? Setan pun percaya akan hal itu. Bahwa Tuhan itu cuma satu, bahwa Tuhan itu esa. Tetapi apa? Yang setan lakukan, mereka tidak taat. Mereka apa? Gemetar. Bukan apa? Mereka mengasihi. Saya yakin kita tahu banyak di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu, dengan segenap akal budimu. Bahkan Tuhan juga menuliskan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Bisa mengasihi. Lewat apa? Lewat tindakan kita yang kita lakukan. Jadi apapun yang diajarkan dalam Alkitab, kalau kita cuma percaya, kita cuma bisa bilang bahwa kita percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melakukan kebenaran apa yang diberitakan kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus beritakan kepada setiap kita, itu artinya apa? Iman kita mati. Iman kita apa? Iman kita tidak hidup. Nah, saya punya sebuah ilustrasi. Bayangkan ketika kita jalan bersama-sama dengan teman-teman kita, dan teman kita melihat sebuah kursi, dan teman kita bilang begini, saya percaya bahwa kursi itu bisa menanggung berat saya. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah dia benar-benar percaya? Padahal dia tidak pernah duduk di kursi itu. Atau itu hanya keluar dari mulutnya saja, tetapi di dalam hatinya memiliki sebuah keraguan. Itu sama halnya seperti kalau kita bilang begini, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi apa? Tapi tidak pernah taat, atau kita tidak pernah melangkah dalam iman kita. Itu artinya apa? Iman kita mati, iman kita tidak hidup. Kita harus, pada saat kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya sama apa rancangan yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah apa artinya iman yang sejati. Itulah apa? Itu artinya iman yang betul-betul iman yang nampak. Kita tidak ada keraguan, tetapi apa? Yang ada apa? Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita. Baik, di ayat yang ke-20, di sini dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di sini sangat tegas dikatakan iman yang kosong. Di sini dikatakan hai manusia bebal. Di sini Yakobus menyebut orang yang hanya imannya di mulut, orang yang hanya imannya itu cuma keluar, tetapi mereka tidak menunjukkan. Mereka disebut sebagai apa? Orang-orang yang bebal atau bodoh. Di sini artinya iman seperti yang hanya keluar dari mulut kita, itu artinya iman yang tidak berguna sebenarnya, iman yang tidak menyelamatkan, iman yang tidak membawa sebuah perubahan ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita cuma mengeluarkan kata-kata, tetapi kita tidak menunjukkan sebuah aksi yang dimana mengatakan bahwa iman itu ada, bahwa iman itu bisa nyata di dalam perbuatan kita. Saya punya contoh. Kita bertemu dengan sahabat kita, teman kita, yang sedang dimana mereka sedang kelaparan. Lalu ketika kita melihat dia lapar, kita hanya bilang begini, Tuhan memberkati ya, saya mendoakan kamu. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak memberi mereka makan. Itu artinya apa? Iman kita hanya sampai di kata-kata. Iman kita sedang ada di dalam namanya fase yang kosong. Karena dalam Alkitab mengatakan apa? Hai manusia yang bebal,
Maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Itu artinya apa? Iman kita sedang kosong. Karena apa? Karena iman kita hanya berhenti di kata-kata. Yang harusnya terjadi ketika kita melihat orang kelaparan, ketika kita melihat teman kita lapar, kita tidak hanya bilang, Tuhan memberkati, saya mau doakan kamu. Tetapi apa? Hal nyata yang kita lakukan adalah memberi mereka makan. Memberi mereka makan. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar merasa apa? Tuhan memberkati mereka. Lewat saudara. Jadi, saya menekankan iman yang sejati bukan hanya berhenti dari sebuah kata-kata. Tetapi bagaimana iman yang sejati kita bisa buktikan dengan yang apa? Kasih yang nyata. Iman sejati itu harus dibuktikan dengan sebuah kasih yang nyata. Maka dari itu, iman kita tidak apa? Tidak kosong. Tetapi iman kita apa? Iman kita justru berguna. Iman kita jadi apa? Jadi ada isinya. Dan di Yakobus 2 juga di sini dia memberikan contoh di ayat yang ke 21 sampai 25. Di sini dikatakan apa? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatannya itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut apa? Sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena hanya iman. Bukan demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kita bisa melihat kedua contoh nyata yang berada di Alkitab yang dituliskan oleh Yakobus. Yang pertama itu Abraham, di mana kita tahu cerita Abraham. Dia mempunyai seorang anak dan dia harus mempersembahkan anak itu. Tetapi yang kita lihat pada saat Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya itu, Abraham memiliki apa? Ketaatan. Abraham apa? Melakukan hal itu tanpa menanyakan, Tuhan ini saya kenapa bisa harus saya? Kenapa bukan orang lain saja? Tetapi apa? Abraham taat melakukan hal itu. Dan apa? Ia percaya pada janji Tuhan. Dia tidak hanya sekedar percaya, ia membuktikan dengan apa? Membawa Ishak. Untuk apa? Dipersembahkan. Di sini kita bisa melihat iman Abraham dibuktikan apa? Lewat sebuah ketaatan Abraham. Dan kita juga bisa melihat di mana seorang Rahab, kita tahu Rahab ini adalah seorang perempuan yang pendosa ya, pelacur pada saat itu. Tetapi apa? Karena Rahab mau percaya kepada Tuhan, ia melindungi para pengintai. Yang kita tahu pengintai itu adalah pengintai Yosua ya. Itu ada di kitab Yosua. Kita bisa lihat untuk apa? Pada saat itu untuk memata-matai kota Yeriko sebelum apa? Bangsa Israel merebut kota itu. Saya tahu, mungkin Rahab tahu hal ini, hal yang dia lakukan adalah hal yang berisiko. Tetapi apa? Rahab tetap melakukan. Karena apa? Karena Rahab mempunyai iman kepada Tuhan. Karena apa? Rahab percaya kepada Tuhan. Bisa dari kedua kisah ini, kita juga bisa melihat iman mereka bukan hanya diyakini, tetapi apa? Mereka jalani dan mereka apa? Perjuangkan iman mereka. Dan dari kedua ini kita bisa melihat bahwa iman yang sejati dan iman yang hidup itu harus apa? Kita jalani dan kita perjuangkan. Kita melakukan. Supaya apa? Supaya iman kita ada isinya, supaya iman kita menjadi hidup.
Dan kita akan membahas di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-26. Di situ dikatakan bahwa sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di sini sangat tegas Yakobus menegaskan bahwa apa? Iman tanpa perbuatan itu apa? Mati. Sama seperti tubuh kita. Anggaplah iman itu seperti tubuh, dan perbuatan itu adalah nafas kita. Ketika kita bilang tubuh kita tanpa iman tanpa perbuatan, itu sama seperti apa? Tubuh kita tanpa sebuah nafas. Artinya apa? Tidak ada kehidupan. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan adalah tidak berguna. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak mencari orang Kristen yang hanya mengaku mereka percaya. Tuhan tidak sedang mencari orang Kristen yang hanya keluar dari mulutnya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang Kristen yang apa? Yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam pelayanan, dan hidup dalam ketaatan. Kiranya kebenaran firman ini, sharing hari ini, bisa menguatkan setiap kita, supaya kita bisa melihat bahwa tidak hanya cukup sekedar kata-kata, tetapi kita harus menunjukkan melalui perbuatan kita. Itulah sharing kita malam hari ini dari Yakobus 2. Dan saya mengharapkan setelah kita mendengar hal ini, iman kita tidak hanya berhenti dari perbuatan kita saja, tetapi iman kita bisa apa? Sampai kepada perbuatan kita. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri malam hari ini, saya mengajak kita berdoa, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengajaran-Mu yang sangat jelas kepada setiap kami datangnya malam hari ini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ajar kami untuk menjadi tidak hanya sekedar percaya dan tidak hanya sekedar berkata bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ajar kami bisa menunjukkan bahwa iman kita adalah iman yang hidup, bahwa iman kita adalah iman yang nyata. Dan kami percaya Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi renungan kami malam hari ini tidak hanya sekedar lewat, tetapi kami dapat mentransformasikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan berhenti begitu saja pada malam hari ini, tetapi biarlah firman-Mu berjalan terus-menerus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah usai pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.